Hampir semua pedagang melakukan banyak teknik untuk memanipulasi pikiran pelanggannya. Para pedagang selalu menggunakan strategi pemasaran tertentu agar dagangannya laku. Karena itu, sebagai konsumen kita harus jeli dan waspada dengan strategi yang mereka pasang. Berikut ini adalah 10 manipulasi yang digunakan pedagang untuk mempengaruhi pelanggannya. Kemasan yang lebih modern. Untuk menarik pelanggan, pedagang kadang menawarkan produk yang sama namun terlihat lebih modern dengan sedikit perubahan pada resep atau bentuk kemasannya. Produk yang sebelumnya tidak laku karena terlihat terlalu sederhana menjadi lebih laris setelah mendesain ulang kemasannya. Perbandingan harga. Jika pelanggan merasa harga sebuah barang terlalu mahal, pedagang akan mengeluarkan produk yang hampir sama namun dengan harga yang lebih mahal. Dengan cara tersebut, pelanggan akan membuat perbandingan dengan harga barang yang pertama. Pelanggan akan menemukan bahwa barang pertama ternyata lebih murah dari yang baru dikeluarkan oleh pedagang. Merasuki pikiran dengan slogan. Cara lainnya yang ditempuh pedagang agar dagangannya laku adalah merasuki pikiran penonton dengan slogan berupa iklan di televisi. Banyak sekali contoh iklan yang melegenda hingga orang-orang hafal produk tersebut hanya dengan mendengar lagu pembukanya saja ataupun slogan pendek yang telah merasuki otak bawah sadar mereka. Memanfaatkan sifat malas. Pedagang memanfaatkan sifat malas pelanggan dalam hal belanja. Mereka sangat memahami keinginan pelanggan yang berpikir bahwa membeli paket dalam jumlah banyak lebih menghemat dan menguntungkan. Hal ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Pelanggan sebenarnya bisa membeli dalam jumlah secukupnya jika ingin menghemat pengeluarannya. Mempermainkan psikologis. Cara ini biasanya banyak dijumpai di swalayan atau minimarket. Pelanggan sering menganggap label harga berwarna merah adalah harga diskon, padahal tidak selalu begitu. Ukuran troli sengaja dibuat besar agar bisa membujuk pikiran pelanggan untuk belanja lebih banyak. Penggunaan lantai yang berukuran kecil membuat troli yang kosong berbunyi keras ketika didorong. Karena itu, pelanggan berusaha berjalan pelan-pelan agar troli tidak menimbulkan suara berisik. Hal ini juga akan membuat pelanggan menghabiskan waktu lebih banyak di dalam toko. Trik psikologis pada menu. Cara ini biasanya dilakukan oleh restoran. Mereka menyusun menu berdasarkan citra sebuah keluarga. Nama masakan yang dikaitkan dengan masa kecil atau buatan orang tua menjadi kunci ajaib untuk mempengaruhi pelanggan yang sudah berkeluarga. Tidak itu saja, menu makanan yang diberi keterangan tentang nilai gizi dan segala informasi detail lainnya lebih menarik di mata pelanggan. Penggunaan warna juga ikut mempengaruhi keputusan pelanggan untuk mencoba menu yang ditawarkan. Dan trik yang paling banyak digunakan adalah permainan harga. Karena pelanggan sangat sensitif terhadap harga, restoran kadang tidak mencantumkan angka 0, tapi hanya nominal harga pada menu yang ditawarkan. Membuat produk yang mudah rusak atau hilang. Pada tahun 1957, perusahaan perabotan rumah tangga menciptakan pengupas kentang yang sangat bagus. Orang-orang hanya perlu membelinya sekali seumur hidup. Akibatnya penjualan alat pengupas kentang itu pun menurun. Lalu datang ide jenius untuk membuat alat serupa dengan sedikit perubahan pada gagangnya yang dicat mirip warna kulit kentang. Akibatnya banyak yang tanpa sengaja membuang kulit kentang bersama dengan alat tersebut juga ikut terbuang. Dan tentu hal ini menyebabkan penjualan alat itu pun naik lagi. Hal serupa juga banyak dilakukan oleh produsen lain, yaitu dengan membuat produk yang rentan rusak agar penjualan produknya tidak terhenti jika semua orang sudah mempunyai produk tersebut. Menambahkan bobot pada produk. Perusahaan biasanya berusaha menambahkan bobot pada produk mereka. Contohnya, menginformasikan kepada pelanggan bahwa produk mereka direkomendasikan oleh para ahli atau institusi tertentu. Kadang perusahaan juga mencantumkan keterangan bahwa produk mereka mengandung bahan-bahan alami, meski pada kenyataannya rasionya sangat kecil sekali. Dengan statement tersebut, tentunya menghindari pelanggan berpikiran bahwa produk tersebut mengandung 100% bahan kimia. Menaikkan harga berdasarkan jenis kelamin. Fakta menunjukkan harga barang kebutuhan untuk perempuan 7% lebih mahal dibandingkan yang untuk laki-laki. Padahal selisih harga itu hanya karena beda warnanya saja.
Fenomena ini dikenal dengan nama pink tax, dan karena ada pendapat bahwa perempuan adalah pelanggan yang terbaik, barang-barang yang masuk pink tax ini adalah sampo, alat cukur, dan kebutuhan bayi. Memanipulasi keterangan. Pakar pemasaran sering memanipulasi istilah saat menulis deskripsi untuk produk makanan. Misalnya keripik kentang yang sebenarnya bukan keripik kentang asli, karena kandungan kentangnya hanyalah 42% dan bentuk irisannya yang tidak wajar. Hal yang sama berlaku untuk produk keju, terutama dalam bentuk lembaran yang dikemas terpisah. Kandungan keju sebenarnya dari produk seperti ini kurang dari 51%. Karena itu, produsen harus memberi label produk turunan keju, meskipun dalam huruf kecil, yang ditulis di suatu tempat yang jauh dari merek yang berisi kata keju.